Selamat datang di bagian aturan bacim konsonan dasar. Yang pertama adalah ketika konsonan, aku singkat K, konsonan sebagai bacim ketemu dengan ing, maka konsonan ini bakalan ikut menggantikan ing. Contohnya kayak gimana? Jadi di sini aku punya contoh 한국어. Tulisannya 한국어. Nah, kalau kalian bacanya patah-patah, pasti 한국어. Kan nggak ada yang ngomong nih, 한국어. Nggak bakalan ada orang Korea yang ngomong kayak gitu kan. Makanya pronunciation-nya bukan seperti ini, 한국어. Bukan 한국어, tapi 한국어. Bakalan 한국어. Nah, makanya aku mau ngajarin kalian. Jadi di sini itu ada kiok. Kiok ini merupakan konsonan. Dan ketika konsonan ketemu dengan ing, maka konsonan apapun itu yang ada di sini pasti ikut ke ing. Dia bakalan menggantikan ing. Kalian lihat di sini sebelumnya adalah ada ing. Tapi ing-nya digantikan oleh kiok yang sebelumnya ada di sini, dia pindah ke sini. 한국어. Suara ini itu lebih natural daripada kalau kalian bilangnya 한국어. Selanjutnya adalah aku bakalan bikin dua kotak seperti ini. Ini untuk mengilustrasikan bacim. Karena bacim posisinya di bawah, jadi aku nulis bacim ini di bawah, konsonan ini di bawah. Kemudian ketika mereka bertemu dengan suatu huruf di sini, itu suaranya seperti apa? Jadi ketika nien, mim, ing, dan ril bertemu dengan hit ini itu lebur. Alias dia udah nggak ada suaranya lagi. Contohnya adalah amu. Ini bacanya bukan amho. Kalau kalian tulis ini satu-satu, tulisannya pasti amho. Tapi ini bukan amho karena tadi aturan di sini adalah hit itu lebur, maka bacanya adalah amu. Kalian lihat hit di sini itu lebur. Tinggal am dan o, dan konsonan yang ada di sebelumnya yaitu yang menjadi bacim, dia ikut ke sana. Dia menggantikan hit. Jadinya amu. Kalian nulisnya harus tetap seperti ini ya. Amu. Tapi bacanya adalah amu. Bukan amho, tapi amu. Selanjutnya adalah 결혼. Ini kalau kalian tulis satu-satu, 결혼. Nah, kalian pasti bingung apakah ini 결혼 atau 결혼. Jadi ketika real bertemu dengan hit, dia bukan 결혼, tapi dia adalah 결혼. Dia adalah R. Jadi dia bukan ini, tapi 결혼. Nah, di sini aku mau ngasih tahu kalian kalau misal real ini ketemu dengan hit, dia itu hitnya hilang atau lebur. Dan R ini atau real ini itu berubah untuk menempati hit yang ada di sini. Jadinya adalah 결혼. Jadi bukan 결혼. Jadi bukan kayak 결혼. Itu kan kayak susah gitu kan. Jadi bukan 결혼. Itu kan agak susah karena ada hanya. Makanya ngomongnya 결혼. Ingat, tulisan kalian harus seperti ini. Bacanya adalah 결혼. Selanjutnya adalah ketika kiok, tiet, dan piep ketemu dengan hit, mereka sebagai bacim, maka mereka akan berubah menjadi ini yang ada di bawah. Jadi
Kiok bakalan berubah menjadi kiet. Tiget berubah menjadi tiet. Dan piep bakalan berubah menjadi piep. Aku bakal ngasih tahu kalian contohnya seperti apa. Oke, disclaimer, aku nggak bakalan jelasin ini lagi karena ini tuh sebenarnya suaranya mirip. Kalian tahu kan kalau kiok dan kiet itu suaranya mirip. Ka, ka. Dan tiget sama tiet itu juga suaranya mirip. Ta, ta. Dan piep sama piep itu suaranya mirip. Pa, pa. Karena mereka suaranya mirip, seringkali orang-orang yang belajar bahasa Korea itu nggak terlalu memikirkan ini karena ini nggak terlalu kedengeran guys. Tapi aku ngajarin kalian supaya kalian bisa ngomong bahasa Korea selancar native. Jadi yang pertama adalah kiyoke. Kiyoke. Ini kalau kalian tulis satu-satu, ki yok he. Kiokhe. Kiokhe. Tapi kita ngomongnya bukan kiokhe, kiokhe, tapi kiokhe. 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 Kiok ketemu hiet, jadinya kiet. Nah, karena suaranya mirip, kiokhe dan kiokhe mirip nggak sih? Makanya seringkali ini tuh diabaikan. Dan ini aku nggak jelasin lagi di bagian selanjutnya karena aku nggak mau kalian untuk bingung. Jadi ini buat pengetahuan aja ya. Selanjutnya adalah cukha. 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 Kalian pasti ngomongnya cukha, cukha. Tapi ini bukan cukha, tapi cuka. Kayak cuka. Cuka. Ini sebenarnya ada hanya gitu tetepan karena ini kan pronunciation-nya kayak K gitu. Tapi aku mau nulisnya cuma gini doang biar kalian tahu kalau ini tuh beda. Jadi di sini kiok ketemu dengan hiet, jadinya adalah kiet. Dan mereka juga berlaku kebalikan, yaitu ketika hiet bertemu dengan kiok, tiget dan piep, kioknya menjadi kiet, tiget menjadi tiet, dan piep menjadi piep. Nah, contohnya adalah cutta. Cutta. Ini ada hiet bertemu dengan tiget. Makanya hietnya hilang dan tigetnya menjadi tiet. Ini kalau kalian tulis satu-satu, cota, cota, cota. Tapi bukan cota, bacanya adalah cota, cota, cota. Selanjutnya adalah nota. Nota. Hiet ketemu tiget. Hietnya hilang dan tigetnya menjadi tiet. Ini bukan nota, tapi nota. Nota. Selanjutnya adalah ketika kiok, tiget, piep bertemu dengan kiok, tiget, piep, siot, dan ciut, maka huruf yang ada di sini itu bakalan berubah menjadi sang. Kiok jadi sang kiok, tiget jadi sang tiget, piep menjadi sang piep, siot jadi sang siot, dan ciut jadi sang ciut. Aku bakalan kasih tahu kalian contohnya. Jadi ini ada hakyo, hakyo, hakyo. Kalian pasti bacanya hakyo, hakyo, hakyo. Tapi ini tuh terlalu sulit, kayak pronunciation-nya itu ada jeda-jedanya gitu. Makanya jadi hakyo. Maaf, ini kurang satu lagi. Hakyo. Jadi ada kiok ketemu dengan kiok, maka jadinya sang kiok. Jadi seolah-olah kayak dia ikut ke sana, tapi sebenarnya enggak. Kiok ketemu kiok, kiok yang inilah yang berubah menjadi sang kiok, dan ini hilang. Hakyo, hakyo. Jadi kayak ha, kyo, hakyo, hakyo. Ini lebih lancar ngomongnya daripada kalian ngomongnya hakyo, 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 hakyo. Sebenarnya mirip. Itulah kenapa sebenarnya ini juga nggak aku jelasin lebih dalam di bagian-bagian selanjutnya.
Ini buat pengetahuan aja, jadi supaya kalian ngomongnya lebih natural seperti native Korean. Selanjutnya adalah ketika kiok, tiget, dan piep ketemu dengan salah satu huruf dari nien atau miem. Ini kayaknya harusnya atau nien atau miem, maka mereka akan berubah. Nah, berubahnya seperti apa? Kiok bakalan berubah menjadi in, tiget bakalan berubah jadi nien, dan piep bakalan berubah menjadi miem. Oke, ini terdengar seperti overwhelming. Aku bakalan jelasin ini lebih lanjut di bagian-bagian selanjutnya. Ini supaya kalian ada gambaran aja. Jadi yang pertama adalah ommu. Ommu. Ommu ini tulisannya adalah opmu. Opmu, tapi bacanya bukan opmu tapi ommu. Ommu. Piep ketemu dengan miem. Piep ketemu dengan miem, maka dia berubah menjadi miem. Miem. Ommu. Selanjutnya adalah simnyang. Simnyang. Ini bacanya bukan sip nyon, tapi bacanya adalah sim nyon. Piep ketemu dengan nien. Piep ketemu dengan nien, maka piepnya berubah menjadi m. Simnyan. Ingat ya, kalian nulisnya harus tetap seperti ini, tapi bacanya seperti ini. Selanjutnya adalah ketika kiok, tiget, piep, ien, dan miem bertemu dengan real, maka real ini akan berubah menjadi nien. Contohnya adalah simni. Simni. Jadi ini kalau kalian baca itu simri. Kalau kalian baca satu-satu. Karena ini ada si, m, dan ri. Simri. Tapi ini baca bukan simri. Kita lihat miem bertemu dengan real. Ini ada miem bertemu dengan real, maka realnya berubah menjadi nien. Simni. Simni. Jadi ini bacanya bukan simri tapi simni. Ingat, tulisannya kita seperti ini, bacanya adalah simni. Selanjutnya adalah ketika nien sebagai bacim bertemu dengan real, atau kebalikannya, yaitu ketika real bertemu dengan nien sebagai bacim, maka niennya berubah menjadi real. Niennya berubah menjadi real. Jadi ini tuh seolah-olah seperti ketika nien bertemu dengan real berubah menjadi real dan real. Real bertemu dengan nien maka berubah menjadi real dan real. Nah, aku bakalan kasih tahu kalian contohnya. Contoh yang pertama adalah halasan. Halasan. Ini kalau kalian tulis satu-satu, han-la-san. Tapi ini bacanya bukan hanlasan, tapi halasan. 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 Jadi ketika nien bertemu dengan real, begitu juga kebalikannya, real bertemu dengan nien, maka niennya yang berubah menjadi real. Halasan. Selanjutnya adalah talara. Talara. Ini kalau kalian tulis satu-satu, talnara. Tapi ini bukan talnara bacanya, yaitu bacanya talara. Talara. Real bertemu dengan nien. Niennya lah yang berubah menjadi real. Dia bacanya adalah seperti ini. Ingat, tulisannya seperti ini, bacanya adalah talara. Selanjutnya yaitu ketika tiget dan tiet bertemu dengan i, maka dia akan berubah menjadi seperti ini. Tiget berubah menjadi tiet dan tiet berubah menjadi tiet. Contohnya seperti apa? Ini contohnya. Ini bukan kati tapi kaci. Kalau kalian tulis satu-satu, kalian pasti mikirnya ini adalah kati. Tapi ini adalah kaci. 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 Ini ada tiet bertemu dengan i, maka dia berubah menjadi
ciut dan menggantikan ing yang ada di sini. Jadi dia baca bukan gati tapi kaci. Yeay, udah selesai aturan bacim untuk konsonan dasar. Kalian bisa lanjut ke aturan bacim konsonan rangkap. Dan jangan lupa untuk tetap semangat, fighting!